Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Ali Komsan dan Purnawati Hustina Rahman M. Gizi ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator. Mungkin yang terakhir kali ini. Ya, untuk kesempatan seminar hari ini kita beri kepada Alia Firdausi dengan judul Hubungan Pengetahuan Instagram, penggunaan Instagram dengan pengetahuan gizi, perilaku makan, aktivitas fisik, dan status gizi mahasiswa IPB. Di bawah bimbingan Profesor Ali Komsan dan Purnawati Hustina Rahman. Sedangkan pembahas hari ini adalah Sahlatul Masarah, Irma Suryanti, Nafila Cahya, dan Nur Hafifah ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Alia untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan Alia. Baik, Prof, izin share screen, Prof. Oke. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable my supervisor, Professor Dr. Insinyur Ali Komsan MS, and Mrs. Purnawati Hustina Rahman SGZ NGZ. The Honorable my moderator, Professor Dr. Insinyur Faisal Anwar MS, and of course, all the participants of this morning. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. First of all, let me introduce myself. My name is Alia Firdausi. I'm from Community Nutrition Department, Faculty of Human Ecology, IPB University. In this beautiful morning, I would like to thank for the opportunity that has been given to me to present my research presentation with the title, The Correlation Between Instagram Use with Nutrition Knowledge, Eating Behavior, Physical Activity, and Nutritional Status of IPB Student. Well, before I'm going to explain to you about my research, let me inform you that my presentation consists of 5 chapters. The first one is introduction, the second one is methods, the third one is result and discussion, the fourth one is conclusion and recommendation, and the last one is references. Okay, let's start from chapter 1, which is about introduction. And here we have a background of the study. So the background of the study is about the development of social media at this time. According to Aziza 2020, the development of information and communication technology over time has made human life easier. This affects the lifestyle and behavior. And the number of internet users in Indonesia until the second quarter of 2020 increased from 64.8% to 73.7%, or equivalent to 196.7 million users, according to APGII 2020. And according to APGII 2018, the highest internet user in Indonesia come from the early adult age group with a range of 19 to 34 years. And according to Dion 2016, Instagram is one of the social media networks with the highest number of users, namely plus or minus 500 million, with 55% of Instagram users being a woman. Okay, and this is also the background of the study. According to Carmilla 2020, the trend of photographing food and uploading it to social media can increase interest and lead to changes in eating behavior. And Instagram can be a media for promotion and media for hot information presented in the form of photos and videos, according to Park et al. 2011. And according to Setiawati et al. 2019, the use of social media with a high duration can cause a decrease in physical activity. This is because the fast and easy process of accessing social media causes a person to be lazy to do physical activities. Okay, and this is the objective of the study. The general objective of the study was to identify and analyze the correlation between the use of Instagram and nutritional knowledge,
eating behavior, physical activity, and nutritional status of IPB students. And the study have three specific objectives. The first one is identifying the characteristic of the subject. The second one is identifying Instagram usage, nutritional knowledge, eating behavior, physical activity, and nutritional status of the subject. And the last one is analyzing the correlation between the use of Instagram social media with nutritional knowledge, eating behavior, physical activity, and nutritional status. Okay, let's move to chapter 2, which is about the methods. The study design of this research is cross-sectional study with purposive sampling, and the data was analyzed by Microsoft Excel 2010 and SPSS 16 version. And the sample subject was calculated by Landow formula, and the result is each group 44 subjects. And the study have 4 inclusion criteria. The first one is IPB student from the nutrition and non-nutrition study program. The second one is have an Instagram account. The third one is follow at least one account related to nutrition. And the last one is available to be involved as a sample in research. And the study will start from December 2021 until February 2022. And the place of the study in IPB University. And this is the research process. The research process of the study have 3 steps. The first step is making and testing the reliability of questionnaires. The second step is filling out the informed consent and questionnaire via Google Form. And the last step is interview online. Okay, now we move to chapter 3, which is about result and discussion. This is a subject characteristic and economic factors. This study was compared to group of subject, namely nutrition group and non-nutrition group. And the number of subject in each group is 48 people. And the age of nutrition group is mostly 21 years old, while the non-nutrition group is mostly 22 years old. And there are significant difference with p-value equal 0.011. And most allowances of 2 group of subject is less than 1 million, and there are no significant difference between 2 group of subject. And this is the result about use of social media Instagram. The purpose of using media social Instagram is very diverse, but the most chosen purpose is maintain communication. And this is in line with the research conducted by Pramono et al. 2017, which states that social media is ranked second as the most comfortable place to establish communication after school. This is because Instagram can be used as an effective communication, because someone can communicate through photos, videos, or live without worrying about distance and time, according to Prihatin C 2017. And the second purpose was chosen by nutrition subject is looking for health information, while the non-nutrition subject is share activities. And this is the total duration of Instagram usage. Nutrition group is mostly have used Instagram for 4 to 6 years, while the non-nutrition group is mostly have used Instagram for 7 to 9 years. And there are no significant difference between the purpose of using media social Instagram and total duration of Instagram usage between 2 group of subjects. Okay, this is the account type followed. The type of account that most followed by nutrition subject is nutrition organization, while the non-nutrition subject is food blogger or food information. And there are no significant difference between 2 group of subjects. And this is the comparison of result analysis about Instagram effect to food diversity, physical activity, and nutritional knowledge between 2 group of subjects. And there are significant difference with p-value less than 0.05. Okay, and this is the duration of use social media Instagram. Both of subject is mostly in light user category or less than 3 hours per day. And this is in line with research conducted by Nabila 2020.
which states that the duration of Instagram use in students is dominated by under 3 hours per day. And frequency of access to nutrition, food, or sport information, both two group of subjects is dominated by less than 3 times per week. And this shows that the enthusiasm of the two group of subjects to looking for information related to nutrition, food, or sport is still relatively low. And there are no significant difference between duration of use of social media Instagram and frequency of access to nutrition, food, or sport information between two group of subjects. Okay, and this is the result about nutrition knowledge. The nutrition knowledge level of two group of subject is dominated in good category, but there are significant difference between two group of subject because the level of nutritional knowledge in nutritional group is higher than non-nutrition group. This is in line with the research conducted by Kinesic 2021, which states that nutritional knowledge of nutrition student is different from other students. And this is the percentage of correct answers. There are 5 questions that have a significant difference, and there have a percentage of correct answer below the standard. Again, this is the result about eating behavior. The food diversity between two group of subjects have a significant difference because the food diversity in nutritional group was higher than non-nutritional group. And this is in line with the research conducted by Nabila 2020, which states that the consumption pattern of nutrition students is better because they already have basic knowledge of nutrition. And this is the consumption according to IDDS. And there are 2 types of food that have a significant difference. And the oval is the type of food that consume the least, while the stretchy staple food is the type of food that consumed the most by two group of subjects. And this is the weekly eating habits according to FAQ. And there are 3 types of food that have a significant difference. And this is the type of food that consumed the most between two group of subjects. And most types of food have not been consumed in accordance with the recommended portion. And this is about breakfast habits. This data indicate that the breakfast habit of the two group of subjects cannot be said to be good, and this is in line with research conducted by Zulfanisa et al. 2018, which states that breakfast is still often missed because they feel lazy to prepare breakfast or because they wake up late. And there are no significant difference between two group of subjects. And this is the comparison about the frequency of snack, junk food, and fast food consumption between two group of subjects, and there are no significant difference between 3 variables. Okay, and this is the result about physical activity. The level of physical activity both two group of subjects is dominated in like level, and according to Rizkawati et al. 2018, the low level of physical activity in students can be caused by technological advances that lead to a sedentary lifestyle. And this is the comparison about the frequency and duration of physical activity between two groups of subjects. And there are no significant difference between physical activity level, frequency of physical activity, and duration of physical activity between two groups of subjects. Okay, and this is the result about nutritional status. The nutritional status level, both two group of subjects is dominated in normal category, and based on research conducted by February 2018, states that nutritional status can be influenced by 2 factors, namely direct and indirect factors, and there are no significant difference between two group of subjects. Okay, and this is the correlation test using a Spearman correlation test, and the result is no correlation between duration of use social media Instagram with nutrition knowledge, eating behavior, physical activity, and nutritional status.
And this is also about correlation test using the Spearman correlation test. And the result is no correlation between frequency of access to nutrition, food or sport information with nutrition knowledge, eating behavior, physical activity, and nutritional status. Okay, let's move to chapter 4, which is about conclusion and recommendation. This study, the subject of this study is early adult with the age of 19 to 22 years old, and the use of social media is mostly in the category of light user. And then most of the nutritional knowledge level of the two subject groups belong to good category, and the food diversity of the nutrition subject group is mostly in the high category, while the non-nutrition group is mostly in the medium category. And then most of the two group of subjects had a like level of physical activity, and the nutritional status of the two group of subjects are mostly in the normal category. And the result about correlation is no significant correlation between duration of social media use and frequency of access to nutrition, food, or sport information with nutritional knowledge, eating behavior, physical activity, and nutritional status. Okay, this is the recommendation. The recommendation for further research, the first is consider consumption data collection instrument, such as food access and food availability. The second one is recording consumption using a food record, so the result obtained are more accurate. The third one is if the research is conducted online, it is necessary to emphasize that the subject fill out the questionnaire honestly so as not to produce the bias in the research. And the last one is it is necessary to pay attention to factors that can cause bias in research. For the example is age of the subject. And recommendation for students is take the positive side of Instagram social media and filter back the information obtained. Okay, this is the references that I use. Well, that's all about my research presentation. Thank you for the nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Alia Firdausi, presentasinya bagus ya. Sebelum kita diskusi, saya ingin mendapatkan informasi apa bedanya antara Instagram, Facebook, YouTube, ya yang itu aja. Instagram, YouTube, sama Facebook. Baik, izin menjawab, Prof. Jadi perbedaan antara ketiga media sosial tersebut, bahwasanya dari data yang saya dapatkan, bahwasanya Instagram ini merupakan media sosial yang saat ini paling banyak digunakan oleh para usia dewasa awal, Prof. Jadi untuk Facebook dan YouTube itu penggunanya lebih rendah dibandingkan dengan Instagram. Oleh karena itu saya memilih Instagram untuk penelitian saya, Prof. Materinya sama aja gitu. Instagram dengan Facebook dengan YouTube atau YouTube yang lebih luas barangkali. Sebenarnya untuk Instagram dengan Facebook itu cukup mirip, Prof, yaitu bisa mengupload foto maupun video. Tetapi kalau Facebook itu bisa mengupload status, sedangkan dalam Instagram itu hanya bisa video ataupun foto saja, Prof. Kalau di YouTube itu hanya bisa mengupload video, Prof. Oke, kita langsung diskusi. Kita beri kesempatan pertama kepada Sahlatul Masoroh. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, di sini saya ada 2 pertanyaan untuk Alia. Yang pertama mengenai data penggunaan media sosial subjek. Yang salah satunya itu dilihat dari frekuensi akses informasi mengenai gizi atau makanan atau olahraga. Nah, apakah ada batasan khusus mengenai informasi gizi atau makanan atau olahraga yang dimaksud? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pada ringkasan disebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi akses informasi gizi atau makanan atau olahraga dengan kebiasaan konsumsi buah pada kelompok subjek gizi, dan juga terdapat hubungan yang signifikan dengan kebiasaan konsumsi minyak pada kelompok subjek non-gizi. Nah, menurut peneliti, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.
Oke, langsung Alia, silakan Baik, dijawab. terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Salatul Maisaro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait batasan khusus mengenai informasi gizi, makanan, dan olahraga. Jadi memang dalam penelitian saya ini, saya tidak memberikan batasan khusus terkait informasi gizi, makanan, maupun olahraga. Tetapi dalam kuesioner yang saya berikan kepada subjek itu, saya telah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan informasi gizi, makanan, maupun olahraga. Dan dalam kuesioner tersebut juga saya sudah mencantumkan terkait contoh-contoh akun yang memang biasanya menyajikan informasi gizi, makanan, maupun olahraga. Nah, dalam kuesioner tersebut saya menjelaskan bahwasanya informasi gizi itu adalah postingan-postingan yang memang diunggah oleh akun terkait gizi yang menyajikan terkait pengetahuan gizi dasar. Kemudian untuk yang informasi makanan itu merupakan postingan yang diunggah oleh akun yang mana menyajikan terkait promosi makanan maupun informasi mengenai kandungan gizi makanannya. Kemudian untuk yang informasi terkait olahraga itu, yaitu informasi yang disajikan berupa misalnya tata cara olahraga yang baik ataupun anjuran olahraga yang baik, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua masih sejalan dengan pertanyaan yang pertama terkait hubungan antara frekuensi akses informasi dengan konsumsi buah pada kelompok gizi ya. Ya jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan, 100% kelompok gizi ini mengikuti jenis akun organisasi gizi dan juga sebanyak 93,8% ini mengikuti akun informasi gizi. Nah, kedua akun tersebut ini memang sering menyajikan informasi terkait pedoman gizi seimbang, yang mana salah satunya yaitu terkait anjuran konsumsi buah. Oleh karena itu, ini bisa menjadikan faktor yang menyebabkan adanya hubungan antara frekuensi akses informasi dengan konsumsi buah pada kelompok gizi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Sito dan juga Sulistya Dewi pada tahun 2020. Kemudian untuk hubungan yang signifikan antara frekuensi akses informasi dengan konsumsi minyak pada kelompok non-gizi ini bisa disebabkan karena sebanyak 72,9% kelompok non-gizi ini mengikuti akun food blogger atau informasi makanan. Nah, yang mana akun tersebut memang kebanyakan menyajikan terkait makanan cepat saji, yang mana makanan tersebut memiliki kandungan lemak yang tinggi. Oleh karena itu, dengan keterpaparan informasi tersebut bisa menjadikan faktor yang menyebabkan hubungan antara frekuensi akses informasi dengan konsumsi minyak pada kelompok non-gizi. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Gimana, Sahatul? Baik, Prof. Sudah cukup jelas, Alia. Terima kasih banyak. Cukup jelas, oke. Selanjutnya, pembahas kedua yaitu Irma. Ya, baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, apakah suara saya terdengar? Jelas. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Alia karena sudah melalui proses yang begitu panjang dan sudah sampai ke tahap ini. Saya memiliki 3 pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang pertama, mengapa subjek yang dilibatkannya ini hanya wanita saja? Kemudian pertanyaan kedua, dalam karakteristik subjek, saya melihat dalam makalah Alia ini, Alia mengumpulkan data uang saku responden. Nah, data ini akan digunakan untuk apa atau dihubungkan dengan apa? Kemudian pertanyaan ketiga, kedua kelompok, baik itu gizi maupun non-gizi, memiliki pengetahuan yang tergolong baik. Nah, jika mahasiswa gizi ini mendapatkan ilmu terkait gizi ini dari perkuliahan, menurut Alia, faktor apa saja yang mempengaruhi pengetahuan gizi mahasiswa non-gizi ini menjadi baik? Karena dari frekuensi penggunaan Instagramnya itu, saya lihat ini tergolongnya light user atau penggunaannya ini rendah. Seperti itu. Silakan ditanggapin, Alia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Irma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengapa saya melakukan penelitian pada subjek wanita ya. Oke, jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dion pada tahun 2016, di sini dinyatakan bahwasanya pengguna Instagram pada
wanita ini lebih tinggi, yaitu sebanyak 55%. Kemudian selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Hairul pada tahun 2019, ini juga menyatakan bahwasanya pengguna Instagram ini jauh lebih tinggi pada perempuan, bahkan persentasenya itu sampai mencapai 60,87%. Oleh karena itu, karena tingginya persentase ini, maka saya tertarik untuk meneliti penggunaan Instagram pada subjek perempuan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait data uang saku ya. Nah, memang dalam penelitian ini saya mengumpulkan data uang saku untuk data karakteristik subjek. Namun dalam penelitian ini saya tidak menghubungkan dengan variabel manapun. Akan tetapi memang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Widyaningsih pada tahun 2017, disebutkan bahwasanya uang saku ini bisa menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi makanan dan mungkin bisa berpengaruh juga kepada konsumsi makanan cepat saji pada seseorang. Nah, mungkin hal ini bisa menjadi saran untuk penelitian selanjutnya agar melakukan uji hubungan antara uang saku dan juga dengan perilaku makan seseorang seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga terkait pengetahuan gizi, jadi tadi pertanyaannya mengapa pada kelompok non gizi ini pengetahuan gizinya bisa baik padahal tidak mendapatkan dari perkuliahan dan juga frekuensinya juga rendah ya tadi frekuensi akses informasinya. Nah, oke, jadi memang berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan, pengetahuan gizi kedua kelompok responden ini memang berada dalam kategori yang baik, akan tetapi setelah dilakukan uji beda memang terdapat perbedaan yang signifikan, yang mana memang pada kelompok non-gizi ini masih ada beberapa pertanyaan yang persentase jawaban benar itu masih rendah. Bahkan ada yang hanya sebanyak 25% subjek menjawab benar. Nah, tetapi mengapa pengetahuan gizi non-gizi ini masih tergolong dalam kategori baik? Karena kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sofianita pada tahun 2015, menyatakan bahwasannya informasi gizi ini bisa didapatkan dari berbagai sumber, bukan hanya dari perkuliahan ataupun dari media sosial saja, akan tetapi bisa didapatkan dari media massa, contohnya seperti TV, koran, ataupun radio, seperti itu. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Gimana Irma? Ya, baik Prof, sudah jelas penjelasannya. Jelas, oke. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Nafila ya. Silakan Nafila. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya jelas? Jelas, silakan. Baik, sebelumnya selamat kepada Alia yang sudah menyelesaikan sampai ke tahap ini. Pertanyaan saya pertama terkait metode. Apa yang menjadi pertimbangan Alia hanya mengambil data recall sebanyak 1 kali 24 jam, baik itu recall konsumsi maupun recall aktivitas fisik. Kemudian data recall ini kan digunakan Alia untuk menilai keragaman pangan ya dengan DDS. Nah, mengapa Alia tidak menggunakannya untuk menilai asupan gizinya, misalnya menilai kecukupan makronutrien. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, apakah menurut Alia penggunaan Instagram ini menjadi efektif ya sebagai media penyebaran edukasi gizi untuk meningkatkan pengetahuan gizi maupun praktiknya pada mahasiswa, terutama di sini mahasiswa non-gizi. Terima kasih. Silakan Alia, ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Nafila. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu terkait mengapa recall aktivitas fisik dan recall makan itu hanya 1 kali 24 jam ya. Oke, ini berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya yaitu karena dalam penelitian ini saya hanya menganalisis terkait keragaman pangan pada variabel perilaku makan. Nah, oleh karena itu saya mengacu pada pedoman IDDS yang mana memang dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwasanya untuk mengetahui keragaman pangan seseorang itu hanya diperlukan food recall 1 kali 24 jam. Nah, kemudian tadi pertanyaan lanjutannya itu mengapa data recall-nya hanya digunakan untuk IDDS ya. Nah, mengapa tidak digunakan untuk menghitung asupan? Karena memang untuk menghitung asupan itu diperlukan data recall 2 kali 24 jam. Karena saya hanya melakukan 1 kali 24 jam, maka saya hanya menganalisis terkait keragaman pangannya saja.
Kemudian untuk yang recall aktivitas fisik mengapa hanya 1 kali 24 jam, ini saya juga mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh FAO WHO, yang mana memang dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwasanya untuk mengetahui level aktivitas fisik seseorang itu hanya diperlukan data recall aktivitas fisik sebanyak 1 kali 24 jam. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu terkait media penyebaran edukasi gizi, ya apakah efektif atau tidak. Oke, jadi sebelumnya saya izin menjelaskan bahwasannya dalam penelitian ini saya tidak memberikan edukasi gizi kepada subjek ataupun saya tidak memberikan intervensi gizi kepada subjek. Dalam penelitian ini saya hanya menganalisis jenis akun yang diikuti oleh subjek, kemudian frekuensi akses informasinya dan juga durasi penggunaannya. Nah, oleh karena itu saya tidak bisa menjawab apakah edukasi gizi yang disebarkan melalui media sosial Instagram ini bisa efektif atau tidak karena saya tidak melakukan edukasi gizi tersebut. Namun berdasarkan penelitian yang saya lakukan, jadi dalam kuesioner itu kemarin sempat ditanyakan, ada pertanyaan yang menanyakan bahwasanya apakah ada pengaruh dari penggunaan media sosial Instagram terhadap pengetahuan gizi, keragaman pangan, dan aktivitas fisik menjadi lebih baik atau tidak. Untuk kelompok non-gizi ini sebanyak 72,9% menjawab bahwasanya mereka mengalami peningkatan pengetahuan gizi setelah menggunakan media sosial Instagram. Namun untuk keragaman pangan dan juga aktivitas fisik hanya sebesar 35,4% saja yang mengaku mereka mengalami peningkatan keragaman pangan menjadi lebih baik dan aktivitas fisik yang meningkat. Seperti itu. Nafila, untuk pertanyaan kedua, saya kembalikan ke moderator. Nafila, gimana? Ya, sudah jelas, Pak. Cukup, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahas terakhir ya. Nur Hafifah, silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Sebelumnya saya mungkin selamat kepada Alia sudah sampai ke tahap ini. Saya ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, yang pertama adalah bagaimana cara Alia mengetahui bahwa data tinggi badan dan berat badan yang dituliskan oleh responden itu merupakan data terbaru untuk menghindari bias data. Kemudian yang kedua adalah di dalam penelitian ini didapatkan hubungan yang tidak signifikan ya antara frekuensi akses informasi dengan status gizi kedua kelompok mahasiswa. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kemudian untuk pertanyaan terakhir, pada bagian saran itu Alia menuliskan umur mungkin menjadi variabel perancu. Mengapa demikian? Ada literatur yang membuktikan hal tersebut? Terima kasih. Silakan Alia, tanggapin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Hafi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi tadi pertanyaannya terkait data tinggi badan dan berat badan ya. Oke, jadi memang dalam penelitian ini data tinggi badan dan berat badan yang saya gunakan untuk mengukur status gizi seseorang ini didapatkan dari pengisian Google Forms secara mandiri oleh subjek. Nah, hal ini memang menjadi keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan secara online, yang mana peneliti ini tidak bisa mengukur secara langsung terkait data antropometri tersebut. Akan tetapi untuk data tersebut dalam kuesioner yang saya berikan ini saya sudah memberikan aturan yang jelas yang mana subjek ini diminta untuk memberikan data berat badan dan tinggi badan yang terbaru. Apabila memang subjek ini belum melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, di situ juga saya sudah mencantumkan prosedur ataupun tata cara yang baik untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan agar data yang dihasilkannya itu bisa akurat. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu terkait mengapa tidak ada hubungan yang signifikan antara frekuensi akses informasi dengan status gizi ya. Nah, jadi penggunaan media sosial Instagram terhadap status gizi ini merupakan faktor yang tidak langsung. Jadi penggunaan media sosial ini bisa mempengaruhi status gizi apabila
penggunaan media sosialnya ini mempengaruhi perilaku makan dan aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Baru itu bisa menyebabkan perubahan status gizi. Selain itu juga frekuensi akses informasi yang didapatkan dalam penelitian ini memang cukup rendah ya, hanya 3 kali dalam seminggu. Oleh karena itu itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan tidak adanya hubungan antara frekuensi akses dengan status gizi. Kemudian selain itu juga status gizi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti faktor internal dan faktor eksternal. Untuk contoh faktor internalnya itu bisa berupa umur, jenis kelamin, dan juga genetik. Dan untuk yang eksternal itu bisa karena perekonomian, lingkungan, body image, ataupun pendidikan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga terkait umur, mengapa dalam saran ini saya mencantumkan umur ini bisa menjadi variabel perancu? Memang dalam penelitian yang saya lakukan ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok subjek, yang mana umur pada kelompok gizi ini didominasi oleh 21 tahun, sedangkan pada non-gizi ini 22 tahun. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Novanda pada tahun 2017, di situ dinyatakan bahwasanya usia ini bisa menjadi faktor internal yang menyebabkan pengetahuan dan perilaku seseorang untuk menentukan pilihan. Nah, oleh karena itu, dalam perbedaan umur ini bisa saja umur yang lebih matang ini memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan umur yang di bawahnya, seperti itu. Sehingga umur ini bisa menjadi variabel perancu dalam hasil penelitian. Begitu jawaban dari saya. Hafi, saya kembalikan ke moderator. Gimana, Hafi? Silakan. Baik, sudah cukup, Prof. Terima kasih banyak. Oke. Dari pembahas sudah ya, pertanyaan bagus-bagus. Sekarang kita masuk ke audien ya, silakan. Siapa yang mau nanya? Ayo, silakan. Kalau nggak ditunjuk. Itu ada yang sudah resen, Pak Faisal. Ya, silakan. Siapa itu? Kaisar. Kaisar, silakan. Ini ada 3 ya. 4. 4, oke. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Alia yang telah mempresentasikan seminar hasilnya dengan baik. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, bagaimana cara Alia sebagai peneliti memvalidasi atau memverifikasi akun Instagram subjek yang memang betul mengikuti akun yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kenapa hanya melihat pengaruh Instagram dengan pengetahuan, hubungan Instagram dengan pengetahuan saja, tidak melihat lebih lanjut sikap dan praktik gizi terhadap mahasiswa gizi atau non gizi terkait penggunaan Instagram tersebut. Terima kasih. Oke, yang kedua, Satyani, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan selamat kepada Kak Alia atas presentasinya. Di sini saya izin bertanya. Yang pertama itu berapa total orang yang menjadi partisipasi uji coba penelitian ini dan bagaimana tahapan uji coba dalam mengetahui pengetahuan gizi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, Matri, silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Selamat Alia telah menyelesaikan seminar skripsinya dengan baik. Ada satu pertanyaan dari saya terkait di informasi terkait durasi penggunaan media sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan kebiasaan konsumsi minuman pada kelompok subjek gizi. Apakah dapat dijelaskan mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah media sosial yang diikuti oleh subjek gizi tersebut lebih banyak mengkampanyekan terkait minuman atau ada kondisi lain? Terima kasih. Selanjutnya, Rafia, silakan. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat kepada Kak Alia. Karena sudah mencapai tahap ini, izin bertanya terkait dengan penelitian online ini kemarin, kendala yang Kak Alia hadapi apa saja ya dan bagaimana menanganinya? Serta yang kedua,
apakah ada saran khusus terkait dengan kendala yang dihadapi tadi, khususnya untuk peneliti selanjutnya yang juga ingin melakukan penelitian secara online? Terima kasih. Silakan tanggapin, Alia. Baik, mungkin sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Tia terlebih dahulu. Di sini tadi pertanyaannya terkait total partisipasi pada uji coba dan bagaimana tahapannya. Jadi memang pada pengetahuan gizi ini saya menggunakan kuesioner yang saya buat sendiri, dan sebelum saya menggunakannya pada subjek, saya melakukan uji coba terlebih dahulu pada responden yang memang memiliki karakteristik yang mirip dengan subjek, yaitu mahasiswa berusia 18-22 tahun. Dan untuk total partisipasi dalam uji coba ini yaitu sebanyak 30 orang, dan tahapannya yaitu mereka mengisi kuesioner online melalui Google Form, dan terdapat 20 pertanyaan. Kemudian setelah dilakukan uji reliabilitas didapatkan 17 pertanyaan yang reliable dari 20 pertanyaan yang tadinya sudah disajikan. Nah, setelah dilakukan uji coba tersebut, baru kuesioner tersebut diberikan kepada subjek penelitian. Seperti itu, Saudari Tia, apakah saya kembalikan ke moderator? Atau saya menjawab pertanyaan yang lain dulu, Prof? Lanjut, silakan. Lanjut. Oke, mungkin di sini saya menjawab pertanyaan dari Saudari Rafifa terlebih dahulu. Yang pertama terkait kendala pada penelitian yang dilakukan secara online. Jadi tadi sempat disinggung juga terkait kendala mengenai pengumpulan data antropometri, yang mana dalam penelitian online ini tidak bisa melakukan pengambilan data secara langsung, dan bagaimana cara saya antisipasinya itu tadi memberikan aturan yang jelas agar mengantisipasi bias dalam hasil. Kemudian selain itu juga kendalanya pada saat penelitian secara online ini, kemarin pada saat wawancara online ini sempat ada beberapa subjek yang mengalami kendala sinyal pada saat wawancara online, dan bagaimana cara saya menghadapinya itu saya mencari waktu lain yang mana mereka sudah jaringannya sudah membaik, ataupun mungkin berpindah dari media komunikasi yang satu ke media komunikasi yang lain. Contohnya misalnya tadinya melakukan wawancara melalui Zoom meeting, kemudian diganti menjadi menggunakan Google Meeting ataupun WhatsApp call, seperti itu. Kemudian untuk saran pada penelitian selanjutnya, mungkin kalau bisa terkait pengambilan data antropometri ini, kalau bisa dilakukan secara hybrid, mungkin bisa dilakukan secara langsung agar menghindari bias, namun nanti untuk pengisian kuesionernya baru bisa dilaksanakan secara online. Kemudian terkait kendala sinyal, ini juga sarannya yaitu mencari waktu yang memang biasanya jaringan dari subjeknya ini dalam keadaan yang baik, jadi agar tidak ada kesalahan informasi yang didapatkan ketika proses wawancara. Seperti itu. Untuk pertanyaan Kaisar yang pertama, yaitu terkait validasi akun. Oke, jadi memang dalam penelitian ini saya tidak melakukan validasi apakah memang akun tersebut benar mengikuti jenis akun-akun yang sudah saya sebutkan dalam kuesioner. Mungkin ini bisa menjadi saran untuk penelitian selanjutnya, bahwasanya untuk akun-akun yang diikuti ini bisa divalidasi, mungkin salah satunya dengan cara memberikan screenshot terkait bukti memang si subjek ini mengikuti akun-akun tersebut. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua, mengapa saya hanya meneliti terkait pengaruh penggunaan media sosial terhadap pengetahuan saja, tidak pada sikap dan praktik. Oke, jadi memang dalam penelitian ini saya tidak meneliti sikap dan praktik, karena kalau berdasarkan penelitian itu diketahui bahwasanya sikap dan praktik ini memang sulit untuk dirubah. Oleh karena itu saya hanya meneliti terkait pengetahuannya saja. Mungkin ini juga bisa menjadi saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih lengkap lagi bisa diteliti terkait sikap dan praktik gizinya juga. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Maitri, yaitu terkait hubungan antara durasi penggunaan Instagram dengan konsumsi minuman pada subjek gizi. Ya, jadi memang ada hubungan yang signifikan
dari durasi penggunaan Instagram dengan minuman. Hal ini memang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cordray pada tahun 2018 yang mana menyatakan jika durasi penggunaan media sosial ini tinggi, ini bisa menyebabkan kemungkinan untuk mengonsumsi minuman berpemanis. Salah satunya seperti soft drink, kopi, atau teh. Karena biasanya minuman berpemanis ini menjadi salah satu jenis minuman yang banyak dipromosikan di media sosial. Selain itu juga promosinya biasanya ditampilkan dalam tampilan yang menarik sehingga bisa menarik perhatian penggunanya untuk ikut mencoba minuman tersebut. Sekian jawaban dari saya, Prof. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ada tanggapan dari penanya. Komang Satyaningsi, ada komentarnya? Cukup? Sudah cukup, Prof. Ya, sudah cukup, Prof. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kita beri kesempatan 1 atau 2 orang lagi penanya, silakan. Ayo silakan. Hansa itu ada sebelah kiri atas. Oh ya. Ya, silakan Anissa, silakan. Sebelumnya selamat kepada Kak Alia, sudah sampai di tahap ini. Saya mohon izin bertanya, apakah ada atau apa saja penemuan atau kebaruan yang Kak Alia temukan dan apa yang paling ditonjolkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya? Terima kasih. Silakan tanggapin, Alia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Hansa. Ya, jadi penemuan terbaru yang saya temukan dari penelitian ini yaitu salah satunya terdapat perbedaan yang signifikan antara keragaman pangan antara kedua kelompok subjek yaitu gizi dan non-gizi, yang mana keragaman pangan pada subjek gizi ini lebih baik dibandingkan dengan subjek non-gizi. Kemudian terkait hubungan antara frekuensi akses informasi dan juga durasi, di situ juga merupakan penemuan yang menurut saya itu berbeda dengan penemuan selanjutnya, yang mana frekuensi akses informasi ini memiliki hubungan dengan konsumsi buah pada non-gizi dan juga konsumsi minyak pada konsumsi buah pada kelompok gizi dan konsumsi minyak pada subjek non-gizi, seperti itu. Hansa, saya kembalikan ke moderator. Gimana, Hamzah? Ya, terima kasih Kak Alia sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kira cukup ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan pembahas sudah cukup banyak dan bagus. Sekarang kita beri kesempatan kepada dosen pembimbing. Yang pertama siapa? Mbak Tina barangkali ya. Silakan Mbak Tina. Baik. Izin Pak Ali. Ya, monggo silakan. Oke, baik. Sebelumnya selamat ya Alia sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dengan sangat baik dan sangat konsisten selama perjalanan penelitian. Kayaknya rajin terus ya, semangat ininya. Jadi alhamdulillah bisa selesai sebelum PKL. Nah, mungkin sedikit ulasan dari yang sudah disampaikan oleh Saudari Alia bahwa penelitiannya ini sebetulnya sangat menarik. Hasil penelitiannya bahwa sebetulnya ingin mengkonfirmasi ya bahwa efek Instagram ini ada yang positif terhadap pengetahuan, sikap, dan sebagainya, tapi juga ada efek yang bisa membuat seseorang itu memiliki aktivitas fisik yang lebih rendah, gitu kan, yang ingin dilihat. Namun dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sebetulnya secara umum efek Instagram ini lebih ke arah positif ya, Alia ya, lebih ke arah positif, baik yang mempengaruhi tadi dietary diversity, kemudian konsumsi sayur dan buah, sehingga terhadap aktivitas fisiknya ini mungkin tidak terlalu terlihat. Jadi dengan catatan penggunaan Instagramnya itu kurang dari 3 jam sehari ya, betul? Jadi memang ada limited time ya yang bisa menyebabkan efek yang positif ini. Namun kita nggak bisa melihat apakah jika durasinya lebih panjang, misalnya apakah memiliki dampak yang negatif tersebut. Nah kalau saya lihat secara keseluruhan dari hasil penelitiannya, ini
sebetulnya kan sama-sama pengguna Instagram. Namun yang kita ingin lihat apakah penggunaan Instagram ini diproses secara berbeda begitu oleh mahasiswa gizi dan non-gizi. Dan ternyata memang untuk beberapa variabel mahasiswa gizi memang memiliki awareness yang lebih begitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang non-gizi. Ini sebetulnya menarik yang membuktikan bahwa keterpaparan informasi secara terus-menerus, lingkungan dan sebagainya itu sebetulnya adalah salah satu penyebab perubahan perilaku tadi, sebetulnya perubahan pengetahuan yang secara konsisten terlihat lebih baik pada mahasiswa gizi dibandingkan yang non gizi. Karena kalau misalnya non gizi mungkin mereka terpaparnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan mahasiswa yang mahasiswa non gizi terpapar lebih sedikit dengan informasi gizi dibandingkan yang gizi yang secara terus-menerus emang mereka mengetahui begitu bagaimana cara menyikapi tadi diet diversity, kemudian physical activity dan sebagainya. Namun secara umum tidak ada perbedaan penggunaan Instagram pada kedua kelompok, namun cara memproses informasinya yang berbeda. Barangkali itu yang perlu di-highlight terkait dengan hasil temuan utamanya. Tadi beberapa pertanyaan terkait dengan usia yang dapat menyebabkan bias. Betul bahwa karakteristik mahasiswa itu kan karakteristik responden itu adalah kalau misalnya kita membandingkan dua populasi itu adalah pegangan kita bahwa perubahan yang terjadi di antara atau perbedaan yang terjadi di antara kedua kelompok ini tidak dipengaruhi oleh general karakteristik tadi. Sedangkan pada penelitian Alia ini ada perbedaan dalam hal usia. Namun yang mungkin bisa di-highlight ya Alia bahwa perbedaan usia pada non-gizi yang sedikit lebih tua dibandingkan yang gizi, ini ternyata nggak banyak mempengaruhi karena ternyata pengetahuannya lebih banyak yang gizi kan dibandingkan dengan yang non-gizi. Dan beberapa perilaku yang positif lainnya juga ditunjukkan dengan yang gizi. Jadi mungkin dalam hal ini walaupun usia itu dapat menimbulkan bias, tapi ternyata peran long term knowledge ini yang pada mahasiswa gizi ini lebih berpengaruh gitu dibandingkan dengan usia. Kemudian mungkin tadi pertanyaan terkait dengan 1 kali 24-hour recall, kemudian 1 kali physical activity, saya rasa sudah terjawab dengan tepat. Namun memang perlu menambahkan informasi bahwa penelitian ini memang cross-sectional gitu kan, untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini. Dan kalau misalnya kita ingin melihat lebih jauh bagaimana usual intake-nya, bagaimana usual aktivitas fisiknya, mungkin dari situ kita bisa mengarahkan kepada 2 kali 24-hour recall ataupun physical activity yang lebih. Kemudian tadi pertanyaan kenapa tidak melihat sikap dan praktek gitu. Sebetulnya IDDS itu adalah cerminan dari praktek yang secara tidak langsung, ya secara langsung juga ya dalam hal konsumsi pangan. Walaupun tidak secara spesifik ada pertanyaan terkait praktek, namun dari pola konsumsi itu sendiri adalah behavior. Namun memang sikap yang tidak dilihat ya, yang tidak dilihat secara spesifik bagaimana perbedaannya. Saya rasa secara keseluruhan sudah sangat baik ya yang disampaikan oleh Alia dan juga tadi insight-insight tadi teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa memperkaya hasil penulisan skripsinya oleh Alia. Mungkin demikian Pak Faisal. Terima kasih. Terima kasih Tina. Selanjutnya Prof. Ali silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Alia, berupaya dengan sekuat tenaga menyelesaikan sampai tahapan seminar ini. Dan memang sangat bagus kalau mahasiswa-mahasiswa itu, karena kita ini harus melakukan ID, ya. Jadi kalau ID-nya masih mundur, lebih bagus seminar dulu. Kalau ID-nya sudah maju, ya seminarnya nanti belakangan, sehingga kelulusan tepat waktu itu bisa menjadi target yang disasar oleh kita semua. Nah, salah satu prinsip yang harus dipegang oleh kita sebagai peneliti itu adalah percaya kepada apa yang disampaikan oleh responden kepada kita. Dalam situasi pandemi seperti ini, maka tadi ada pertanyaan, bagaimana Anda percaya tentang tinggi badan, berat badan yang
tidak diukur secara langsung ya. Memang situasinya serba darurat. Sehingga apa yang dilaporkan di Google Form itu kita terima sebagai suatu informasi yang benar. Nah, kadang-kadang kalau kita melakukan wawancara langsung saja ya, itu bisa saja yang menjawab itu juga tidak benar. Misalnya bertanya tentang recall, kemarin nggak makan telur, dia bilang makan telur. Itu juga suatu hal yang bisa terjadi. Tetapi kita sebagai peneliti percaya ya setelah menggali, melakukan in-depth tanya jawab, maka kita percaya bahwa yang disampaikan oleh responden itu adalah hal yang benar dan itulah yang harus kita pegang ya, apalagi dalam situasi saat ini di mana riset-riset banyak dilakukan secara online. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi menyinggung tentang kok pengetahuan gizinya hampir sama antara gizi dan non-gizi ya, meskipun kalau ditelaah ada perbedaan, tapi sebagian besar itu masuk dalam kategori baik. Ini bisa jadi karena pertanyaan yang disampaikan Alia ini terlalu mudah ya untuk dijawab oleh mahasiswa-mahasiswa, meskipun dengan pengetahuan yang sangat basic atau bahkan sama sekali belum mempunyai pemahaman. Apalagi kalau pengetahuan-pengetahuan tentang pedoman gizi seimbang yang mungkin relatif sehari-hari mereka alami, maka itu dianggap sebagai pertanyaan yang mudah, sehingga akhirnya sebagian besar ya masuk kategori baik non-gizi maupun gizi. Tetapi tadi sudah disampaikan Alia bahwa meskipun semuanya baik, tapi ada perbedaan nilai antara gizi dan non-gizi. Nah, kita melihat Instagram itu kan tergantung passion-nya juga ya. Artinya kalau orang gizi dengan passion tentang gizi, makanan, maka intensitas itu meskipun 3 jam atau kurang, itu mungkin memberikan dampak yang berbeda dibandingkan orang-orang non-gizi yang passion-nya adalah lain, ya, bukan aspek gizi, nutrisi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi saya kira penelitian yang dilakukan Alia itu memberikan tambahan wawasan kepada kita, meskipun penelitian-penelitian tentang media sosial yang lain juga sudah pernah ada ya untuk mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Tapi intinya bahwa kita sebagai mahasiswa S1, penelitian itu adalah suatu exercise, ya, suatu latihan. Bagaimana kita nanti bisa menjadi peneliti yang baik dengan melakukan penelitian yang baik pada tahapan sekarang ini, ya. Nah, peneliti yang sebenarnya itu nanti kalau Anda memasuki kuliah S2, S3 dan sebagainya. Sehingga tadi pertanyaan yang terakhir, apa kebaruan dari penelitian Anda? Kebaruan itu ditanyakan untuk mahasiswa S3 biasanya. Mahasiswa S3 yang ujian akhir itu akan selalu ditanya apa kebaruan penelitian Anda, ya, sehingga apa yang dilakukan Alia saat ini saya kira itu merupakan suatu hal yang baik ya, meskipun tidak baru-baru sekali ya, tetapi ini suatu langkah untuk menuju pada penelitian yang baik. Dan tadi presentasinya, PPT-nya semuanya saya nilai sangat baik ya, dan kemudian juga bagaimana intonasi suara dari Alia ketika menyampaikan paparan itu juga saya nilai sangat baik. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh dari mahasiswa-mahasiswa yang lain, preparation atau penyiapan seminar dengan waktu yang terbatas 20 menit di dalam penyampaian, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan jumlah PowerPoint yang tidak terlalu banyak, ya, tetapi bisa dijelaskan dengan menyeluruh. Terima kasih Pak Faisal sudah membimbing menjadi moderator pada pagi hari yang sangat pagi ya, jam 7 pagi, ini seminar jam 7, tidak apa-apa, jadi bisa bangun pagi semua. Terima kasih Pak Faisal. Oke, baik, terima kasih Pak Ali, Mbak Tina, selamat Alia. Juga kepada pembahas, terima kasih audiens sekalian. Kita akhiri seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipoto belum ya? Kita kembalikan ke Teh Ais. Mbak Ais, mau dipoto dulu Mbak Ais? Boleh difoto Pak. Ya. Boleh, silakan. Ya, aktifin dulu kameranya ya. Ya. Boleh, 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak. Selamat Alia. Selamat Alia. Selamat Alia. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih Pak Faisal. Yuk. Terima kasih Prof.
Sama-sama, Liv ya. Ya, Prof.